Keajaiban surat penarik rezeki, hutang lunas, rezeki deras dengan surat Al-Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Langsung di bawah kaki Bukit Menoreh. Ini namanya Bukit Rajumah di sini ya. Mari bersama-sama kita ikrarkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, ridho dan hidayahnya kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan umur panjang. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai dan kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Baik. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya juga masih sharing menyambung video yang tadi, yakni bagaimana cara menarik rezeki yang banyak berkah barokah berlimpah dengan menggunakan amalan surat Al-Waqiah. Nah, pengalaman saya pribadi, alhamdulillahirabbil alamin, dulu saya punya hutang yang lumayan banyak ya. Utangnya bagi saya pada saat itu cukup banyak ya. Nah, dan pada saat itu hutang tersebut belum lunas. Nanti akan saya ceritakan bagaimana cerita saya kok bisa dapat hutang sekian, sampai cara melunasi dengan surat Al-Waqiah tadi salah satunya. Namun sebelumnya silahkan pada sahabat channel YouTube Taman Surga yang belum subscribe channel YouTube ini, segera subscribe channel YouTube ini. Lalu tekan tombol lonceng dan pilih lonceng yang berdering. Karena dengan demikian Anda telah mengaktifkan notifikasi untuk setiap kali ada video terbaru dari kami, Anda bisa dapat notifikasinya di YouTube dan bisa menjadi orang yang pertama untuk menontonnya. Amin Allahumma amin. Nah, baik. Pada yang sudah subscribe maupun yang belum, semuanya kami doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, hidupnya bahagia sejahtera di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, langsung saja kita masuk kepada segmen yang pertama, yaitu cerita saya bagaimana bisa mendapatkan hutang yang banyak tadi. Nah, dengan izin Allah, maka pada saat itu saya memulai atau merintis bisnis online saya ya. Pada saat itu saya menjual rak sepatu gantung atau rak sepatu organizer. Jadi produk saya pada saat itu saya memiliki saudara yang beliau punya pabrik membuat organizer dan saya membantu memasarkannya via online. Nah, ketika pemasaran itu 1 tahun 2 tahun pertama itu terjadi lonjakan permintaan yang sangat besar sekali. Pada waktu itu bisa dikatakan kalau saya seorang pebisnis online yang baru saja mulai dan mendapatkan karunia rezeki yang luar biasa oleh Allah. Pesanan itu kalau keluar Jawa itu bisa sampai ratusan buah, dan itu nominal transaksinya lumayan lah, sampai kadang setiap bulan itu bukan cuma hanya satu reseller besar yang mengambil ya. Jadi saya waktu itu punya reseller tidak di Lampung, kemudian di Irian Jaya, dan di beberapa daerah di Kalimantan itu kalau nggak salah di Sampit ya, banyak sekali reseller yang sekali ngambil langsung ratusan, langsung puluhan. Nah, dengan nominal transaksi yang luar biasa dan fantastis pada saat itu bagi saya ya. Nah, namun dengan izin Allah, pada suatu hari ternyata usaha yang tadinya lancar baik-baik saja, yang saya merasa ini baik-baik saja, tidak pernah akan ada masalah, tidak akan ada hambatan, tiba-tiba macet total karena orang-orang yang sudah menjadi reseller saya itu kan sudah saya percaya. Jadi terkadang mereka beli itu belum bayar, atau bayarnya dengan uang muka. Nah, ketika pada saat itu ternyata satu persatu dari reseller saya yang saya andalkan itu, ternyata mereka meninggalkan saya. Dalam artian sudah dapat barangnya, uang belum lunas, sudah tidak ada kabarnya. Atau sudah
ibaratnya kirim barang dulu belum bayar dia sudah tidak ada kabar baiknya. Nah, namanya juga penjual online. Kita mau meneliti ke sana, mau datang menagih ke sana juga nggak bisa. Alamatnya Irian Jaya, Anda bayangkan. Ada yang di Sampit, di Kalimantan, ada yang di mana-mana. Kalau saya harus ke sana, yang pertama butuh biaya. Yang kedua, alamatnya itu belum tentu jelas. Dan yang ketiga, belum tentu ketemu sama orangnya. Jadi malah nanti kerugian yang saya dapatkan bisa lebih banyak. Oleh karena itu saya putuskan untuk tidak mengusutnya. Lapor di polisi juga nggak bisa ngusut seperti itu, sulit lah. Ibaratnya sulit. Nah, akhirnya dalam waktu yang tidak lama atau dalam waktu singkat dari yang serba plus itu serba lebih, serba dimuliakan oleh Allah, serba diberikan harta kekayaan yang banyak oleh Allah, tiba-tiba langsung menjadi super minus, banyak hutangnya. Rezeki menjadi seret, kebutuhan hidup harus jalan. Padahal pada waktu itu saya awal-awal menikah. Jadi ini ujian juga dalam pernikahan saya ya. Karena pada saat itu ketika bisnis saya sedang lancar-lancarnya itu sebelum saya menikah. Setelah saya menikah, saya punya anak yang pertama itu rezekinya ya Allah, itu bisnisnya seperti dibanting, dihancurkan sama Allah. Karena Allah tahu mungkin bisnis ini tidak baik bagi saya. Bisnis ini telah menyita waktu saya sehingga sebagian waktu hidup saya dihabiskan untuk online. Bukan untuk berzikir, bukan untuk membaca Al-Quran, tapi Anda kan tahu, sibuknya penjual online yang laris itu sampai tidak bisa ibaratnya pagi, siang, malam, asar, sore, malam itu pegangnya HP, bangun tidur yang dipegang HP. Waktu itu zamannya BlackBerry ya, itu zamannya orderan besar-besarnya itu saya pakai BlackBerry. Tiap hari, tiap saat yang dipegang HP. Bukan apa-apa, tapi yang dibuka membalas chatnya dari pelanggan, menghitungkan total pesanan yang mau dia pesan dan sebagainya. Nah, mungkin Allah melihat ini tidak baik buat saya. Karena waktu saya untuk berzikir, waktu saya untuk beribadah, waktu saya untuk membaca Al-Quran menjadi semakin sedikit. Karena kalah dengan kebiasaan duniawi ini. Ternyata kekayaan itu, harta itu kalau diberikan kepada Allah tapi bukan harta yang berkah, maka hidupnya malah menjadi semakin susah. Nah, oleh karena itu sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini hidupnya pas-pasan, rezekinya kok biasa-biasa saja. Teman Anda mungkin ibadahnya nggak sebagus Anda, nggak pernah sholawatan, nggak pernah sedekah, hidupnya lebih kaya mulia, tenang saja, tidak usah meri. Karena Allah itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, termasuk pada waktu saya itu hutang yang banyak dan besar itu akhirnya bagaimana? Untuk melunasi hutang itu butuh perjuangan yang luar biasa lahir dan batin. Lahirnya tidak usah saya jelaskan. Untuk yang batin salah satunya pada waktu itu saya diberikan ijazah oleh seorang kiai karismatik yang ada di daerah Jawa Tengah. Diberikan ijazah untuk membaca surat Al-Waqiah. Dibaca 14 kali setiap habis sholat asar. Jadi ya antara habis sholat asar sampai maghrib itulah waktu untuk membacanya. Nah kalau kadang saya sholatnya asar tidak tepat waktu, sedikit telat, jadi nanti sampai maghrib itu belum selesai. Tidak apa-apa, itu dilanjutkan pada maghribnya, habis sholat maghrib dilanjutkan lagi membaca, tidak masalah, itu boleh. Nah ini alhamdulillah rabbil alamin, pesan guru saya tersebut, beliau berkata bahwa banyak orang yang kesini itu mengeluhkan masalah rezeki. Kemudian diberikan amalan itu untuk membaca surat Al-Waqiah 14 kali itu. Alhamdulillah rabbil alamin, banyak yang akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baru, yang lebih baik. Ada yang mendapatkan bisnis yang baru, yang lebih bagus. Ada juga yang mendapatkan ada seorang kiai yang santrinya sepi, kemudian sekarang santrinya ada banyak. Ini fadilahnya luar biasa. Bukan hanya berpengaruh kepada masalah hidup rezeki saja, tetapi ternyata juga pondok yang sepi kemudian bisa menjadi ramai ini dibacakan Al-Waqiah. Ini bukan apa-apa, karena Al-Waqiah, surat Al-Waqiah ini memang surat yang ada di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Nah, dan setiap membaca Al-Quran itu, setiap hurufnya akan diberikan rahmat dari Allah, dibalas setiap satu huruf itu
10 kali balasan dari Allah. Sedangkan surat Al-Waqiah ini ada 96 ayat. Nah, jumlah hurufnya ada berapa? Mungkin 1.500 sampai 2.000 huruf ya. Barangkali sekian itu. Dibaca kok 14 kali. Nah, insya Allah ini bisa menjadi wasilah untuk melunasi hutang-hutang kita, pelancar rezeki dan sebagainya. Alhamdulillah, pengalaman saya pribadi bukan pengalaman orang lain ini ya. Oleh karena itu ini pengalaman yang saya alami sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan mengamalkan atau mendawamkan membaca salah satunya surat Al-Waqiah. Tentu saja ada amalan yang lain ya, yang beberapa di antaranya juga sudah saya share, bisa dicek di channel YouTube Taman Surga ini, ada banyak video, bisa dicek satu-satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hutang saya yang banyak itu bisa lunas, diberikan lunas oleh Allah. Namun ada prosesnya saudara-saudara, tidak terus membaca satu hari besok lunas loh ya, yang saya rasakan. Saya membaca, kemudian membacanya bukan cuma 1 bulan juga, lebih dari 1 bulan. Jadi di situ ada godaan, ada setan itu ganggu. Udahlah, nggak usah diterusin bacanya, mosok tiap hari baca 14 kali capek. Kok sampai sekarang hutangnya tidak lunas-lunas? Itu setan senantiasa menggoda seperti itu. Membuat supaya kita menjadi tidak istiqomah. Membuat supaya kita menjadi tidak melanjutkan membaca surat Al-Quran. Ataupun ada orang yang mengatakan, wah kamu kok baca surat Al-Waqiah 14 kali untuk kekayaan, untuk lunas hutang, itu bid'ah. Ada yang berkata seperti itu juga ada. Tapi yang jelas saudara, membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah. Oleh karena itu saran saya atau tips dari saya untuk membaca surat Al-Waqiah ini, yang pertama, niat kita ketika membaca harus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, untuk menjalankan perintah Allah untuk membaca Al-Quran. Yang pertama itu untuk memurnikan niat dulu. Jadi bukan untuk hutangnya lunas loh ya. Nah, saya dulu ketika membaca pertama itu pengen hutangnya lunas, pengen rezekinya banyak. Nah, tetapi kuncinya di sini adalah ternyata yang pertama adalah hatinya yang ikhlas dulu, niatnya yang lurus dulu. Kemudian yang kedua, yang pertama niat lurus, niat yang benar. Yang kedua hati yang bersih, yaitu kita ikhlas dalam membacanya. Artinya apa? Buktinya yang paling sepele, udah membaca udah lama, kalau hajatnya belum terkabul, rezekinya belum banyak, pekerjaan belum datang, tidak gersulo, tidak menggerutu. Kemudian tidak berkata, wah Pak Nafi saya udah ngamalin Waqiah nih, 2 bulan saya baca 14 kali habis surat Asar, kok ternyata saya hutangnya nggak lunas-lunas. Bukan seperti itu. Tetapi kalau orang yang ikhlas, lunas hutangnya atau tidak, terus membacanya gaspol. Nah, ini bedanya di sini. Nah, oleh karena itu, kalau ada sahabat channel YouTube Taman Surga yang mengalami hal yang saya rasakan seperti ini, langsung saja stop mengeluh, lanjutkan on proses. Nah, kan gitu. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat, saya pernah mengalami pengalaman ini, lunas hutang, rezeki jadi lancar, pekerjaan yang lebih baik datang. Ini salah satu amalan yang diamalkan adalah membaca surat Al-Waqiah dengan kunci satu, niat yang lurus, niat yang benar lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Yang kedua, hatinya yang bersih, yang ikhlas dalam membacanya, tidak ada prasangka apapun. Ketika doa belum dikabulkan, tetap husnudon atau berprasangka positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kuncinya adalah istiqomah untuk terus membaca. Mudah-mudahan apa yang telah saya alami, keajaiban dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang saya alami, bisa Anda alami juga dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oleh karena itu, mulai sekarang jangan pernah patah semangat. Jangan pernah menganggap bahwa pertolongan Allah belum datang. Tetapi pantaskan diri kita, lanjutkan amal ibadah kita, supaya nanti Allah akan memantaskan kita dengan mengabulkan doa-doa kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga sahabat channel YouTube Taman Surga lunas hutangnya, rezekinya banyak, pekerjaannya bertambah baik. Sekeluarga, amin Allahumma amin. Tolong bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi Anda. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.